Pemirsa, isu karpet merah untuk putra sulung Presiden Jokowi tampil dalam Pilpres 2024 yang sempat mewarnai pembacaan putusan MK terkait dengan gugatan uji materi Undang-Undang Pemilu tentang syarat minimal usia kini sudah terbukti. Berkat ketok palu MK yang dipimpin sang paman, putra sulung Presiden Joko Widodo sukses memuluskan langkah Gibran menjadi bacawa pres pendamping Prabowo Subianto. Jika pendekatan dalam memutus perkara sejenis seperti ini terus dilakukan, saya sangat cemas dan khawatir Mahkamah Konstitusi justru sedang menjebak dirinya sendiri dalam pusaran politik dalam memutus berbagai political question yang pada akhirnya akan meruntuhkan kepercayaan dan legitimasi publik kepada Mahkamah. Quo vadis Mahkamah Konstitusi. Menjebak dirinya sendiri dalam pusaran politik, itulah kritik keras Hakim Institusi Saldi Isra mengenai gugatan uji materi Undang-Undang Pemilu mengenai syarat mengikuti Pilpres. Saldi menilai urusan open legal policy selayaknya diselesaikan pembuat undang-undang alias DPR. Tudingan aroma politisasi tidak berlebihan karena Hakim MK sendiri mengaku ada sejumlah keganjilan. Meskipun hal ini tidak melanggar hukum acara baik yang diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi maupun peraturan Mahkamah Konstitusi, namun penundaan perkara aku berpotensi menunda keadilan dan pada akhirnya akan meniadakan keadilan itu sendiri. Justice delay, justice deny. Terlebih hal ini merupakan suatu ketidaklaziman yang saya rasakan selama lebih kurang 10 tahun menjadi hakim konstitusi dalam menangani perkara di MK. Pekan lalu, Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi nomor 90 yang diajukan mahasiswa UNS Almas Syakibiru. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masuk dalam rumpun jabatan eksekutif. Namun terdapat perbedaan penentuan batas usia minimum untuk jabatan-jabatan tersebut. Karena itulah, dalam putusannya, MK menambahkan frasa pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada sebagai syarat mengikuti Pilpres. Bagi bakal calon yang berusia di bawah 40 tahun tetap dapat diajukan sebagai calon presiden dan wakil presiden sepanjang memiliki pengalaman pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilu, inkasu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, gubernur, bupati, atau wali kota. Gugatan uji materi usia minimal Capres dan Cawapres memang disoroti masyarakat. Banyak yang menilai gugatan itu bertujuan untuk membuka peluang putra sulung Presiden Joko Widodo tampil dalam Pilpres 2024. Ada pula yang menuding gugatan usia minimal Capres dan Cawapres merupakan strategi Joko Widodo untuk membangun politik dinasti atau melanggengkan kekuasaan. Analis politik menilai isu politik dinasti dapat dilekatkan kepada keluarga Presiden Joko Widodo karena ada keluarga di dalam tubuh Mahkamah Konstitusi. Terkait politik dinasti, yang kena itu kan bukan Pak Prabowo, bukan Gerindra, bukan Bang Habib, tapi Pak Jokowi dan Mas Gibran dan keluarga. Jadi memang dari sisi politik beban persepsi ini malah kemudian muncul di Pak Jokowi. Saat pengumuman putusan Mahkamah Konstitusi, Presiden Joko Widodo tengah melakukan kunjungan kerja ke Tiongkok. Joko Widodo memang tidak pernah kasat mata mendorong putra sulungnya tampil dalam Pilpres. Jangan saya yang berkomentar, silakan juga pakar hukum yang menilainya. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Namun ada yang mempercayai sejumlah rangkaian peristiwa menjadi sinyal campur tangan Jokowi. Seperti salah satu pihak pemohon gugatan uji materi penurunan syarat minimal usia Capres-Cawapres adalah PSI, Parpol, yang kini dikomandani oleh putra bungsu Jokowi. PSI mengaku kecewa gugatan uji materi untuk menurunkan syarat usia minimal Capres-Cawapres menjadi 35 tahun ditolak oleh MK. Kalau di dalam secara psikologis ya,
kategori umur 35 sampai 40 tahun itu satu kategori umur yang sama, dewasa yang sama. Jadi sebenarnya kami melihat ini adalah diskriminasi golongan umur. Saat pembacaan putusan Senin pekan lalu, MK memang menolak gugatan menurunkan syarat usia minimal capres dan cawapres menjadi 35 tahun. Namun, gugatan serupa ternyata banyak. Hingga akhirnya, MK memutuskan memberi pengecualian syarat usia minimal kepada orang-orang yang sedang atau pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu. Dan kini, penempatan Gibran sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto sudah menjadi kenyataan. Usai pembacaan MK, Partai Gerindra menggelar rapat Dewan Pembina. Agenda rapat untuk mendiskusikan perkembangan politik serta membahas calon wakil presiden. Koalisi Indonesia Maju akan menggelar rapat ketua umum dalam beberapa hari ke depan. Mengingat masih ada waktu hingga 25 Oktober untuk mendaftar ke KPU. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.